Oh, targetnya harus mati. Tapi kenyataannya kenapa nggak bisa mati-mati? Ya kowe sing ngrusoi dalan tanganku. Aku ora seneng kowe ngrusoi urusanku. Aku ya ora tau ngrusoi urusanmu. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video Gus Nur Samsun ini adalah ketika beliau ditantang oleh seorang dukun santet sakti Setro Ludro. Yang mana, sang dukun ini telah meneror Gus Nur Samsun serta istri dan keluarganya dengan ilmu santet jarak jauhnya. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun terhadap sang dukun tersebut? Silakan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan aksi-aksi Gus Nur Samsun dengan misi-misi dakwahnya. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Mungkin sahabat-sahabat merasa kehilangan menanti sudah 3 malam, 3 hari kami atau saya tidak melakukan live karena muka saya mungkin kelihatan pucat. Saya berusaha maksimal untuk mendatangi dukun ini sebab sudah 3 hari saya ditantang terus. Ternyata serangan atau selama 3 hari 3 malam ini saya sakit, saya mendapatkan serangan dari ini dukun. Ya alhamdulillah sekarang sudah sedikit membaik dan saya ingin bukan menuntut balas, tapi saya ingin ngobrol-ngobrol secara baik-baik bersama si dukun ini. Maksudnya apa, motifnya apa, tujuannya apa, nanti kita cari tahu. Sebelumnya saya sudah membuat perjanjian dan tempat ini yang menentukan saya, yang mencari lokasi ini tim saya atau admin, karena saya nggak mau menerima tantangan dari dukun yang tempatnya dukunnya yang mencari lokasinya, karena saya belum siap untuk menerima jebakan atau apa, saya belum siap. Insya Allah dengan sholawat kita semua insya Allah akan aman. Mari kita sholawat dulu sahabat-sahabat, kita sholawat. Saya mohon sekali bantuan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Sahabat yang berbahagia, kisah ini adalah bermula dari seorang dukun santet yang beberapa waktu ini melayangkan tantangan duel adu ilmu dengan Gus Nur Samsun. Akan tetapi berhubung tubuhnya yang merasa lagi sakit, Gus Nur Samsun pun belum hendak meladeni tantangan itu. Akan tetapi, setelah beberapa hari mencoba untuk beristirahat, Gus Nur Samsun malah merasa ada sakit yang aneh yang dia rasakan. Bahkan, sakit tersebut juga menyerang istrinya dan keluarganya. Dan setelah Gus Nur Samsun mendeteksi, ternyata sakit tersebut adalah diakibatkan dari serangan ilmu santet. Gus Nur Samsun pun juga mendeteksi orang yang telah kirim santet kepadanya. Dan setelah itulah kemudian diketahui bahwa serangan santet tersebut berasal dari sang dukun yang beberapa hari ini menantangnya. Dan karena itulah ketika tubuhnya sudah merasa agak mendingan, Gus Nur Samsun pun kemudian berbalik menghubungi sang dukun yang diketahui bernama Mbah Setro Ludro ini. Gus Nur Samsun ingin segera meladeni tantangan sang dukun, dan juga untuk membuat perhitungan atas perbuatannya. Dan kali ini, Gus Nur Samsun yang meminta lokasi tempat pertemuan mereka,
untuk antisipasi jika sang dukun berbuat curang terhadapnya. Maka setelah bertemu dengan sang dukun, Gus Nur Samsun pun segera bertanya kepadanya, apakah sebenarnya tujuan sang dukun menantangnya itu, dan mengapa pula dia kirim santet jarak jauh kepadanya dan keluarganya. Di saat itulah sang dukun itu kemudian mengatakan, bahwa memang dukun ini merasa sangat marah kepada Gus Nur Samsun. Dia tidak terima atas aksi Gus Nur Samsun yang sering mendatangi dan menghalangi pekerjaan dari para dukun santet. Lebih-lebih, ketika Gus Nur Samsun telah mengobati dan menyembuhkan seorang kurban santet yang menjadi proyeknya. Baginya Gus Nur Samsun telah menghalangi pekerjaannya. Karena dengan gagalnya dia membunuh kurban yang disantetnya, dia menjadi sangat merasa malu dengan orang yang telah membayarnya. Dan sebab itulah sang dukun ini kemudian ingin menantang duel dengan Gus Nur Samsun. Dia ingin membuat perhitungan dengan Gus Nur Samsun, juga untuk menghentikan aksi Gus Nur Samsun yang biasa mengobrak-abrik para dukun santet. Dan mengetahui tujuan sang dukun yang demikian, Gus Nur Samsun pun sudah tidak ingin banyak berbicara lagi. Yang jelas, tujuan sang dukun dengan dirinya itu sudah sangat bertolak belakang. Tujuan sang dukun adalah untuk membunuh orang yang disantetnya, sedang tujuan Gus Nur Samsun adalah untuk menyelamatkan orang yang akan dibunuh oleh sang dukun. Maka solusinya adalah terpaksa untuk melakukan pertarungan. Dengan harapan, dengan bisa mengalahkan dan menghukum sang dukun, Gus Nur Samsun bisa memaksanya untuk bertobat dari semua kejahatannya. Lalu akan mampukah Gus Nur Samsun mengalahkan dan menobatkan sang dukun Setro Ludro ini? Silahkan disaksikan videonya sampai akhir cerita. Ambillah sisi positifnya, dan tinggalkanlah sisi negatifnya. Dan tentunya kami juga berharap, semoga video yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Nggak terima dengan saya kenapa? Wong sing dadi proyekku, dadi paranku bendino. Buat tambah nih, buat ewang. Nah, maksudnya proyek gimana Mbah? Mbah punya proyek? Proyek apa? Proyek ngangkat wong. Oh, proyek nyantet orang. Terus Mbah nggak terima kalau orang-orang tersebut yang menjadikan target Mbah itu saya obati, saya bantu gitu. Ya jelas. Kenapa nggak terima? Wong kowe sedapanganku aku kawan wong. Nah, intinya kan begini Mbah. Mbah disuruh orang untuk nyangket, kan sudah Mbah lakukan. Iya kan sudah Mbah lakukan. Kenapa Mbah masih apa namanya? Masih nggak terima? Targetku udah mati. Oh, targetnya harus mati. Tapi kenyataannya kenapa nggak bisa mati-mati? Ya kowe sing ngrusoi dalan tanganku. Aku ra seneng kowe ngrusoi urusanku. Aku ya ora tau ngrusoi urusanmu. Ya, Kenapa kowe ngrusoi urusanku? saya nggak, bukannya saya ikut campur dengan urusan Mbah. Kalau boleh tahu Mbahnya ini namanya siapa sih? Siapa namanya? Setro Ludro. Siapa? Setro Ludro. Satro Ludro. Terus Mbah ini asalnya dari mana? Aduh, Adoh. Jauh. Saya boleh tahu alamatnya? ora perlu. Kenapa? Takut. Oh, Takut kalau misalkan nanti saya mengutus orang supaya grebek rumah sampean, takut. oh. Kalau nggak takut kenapa mukanya pakai masker? Orang tadi kita ketemuan di jalan aja nggak pakai masker kok. Kenapa sekarang pakai masker? Ya kowe dadi panganku. Pasien-pasienku aku ora pengen. Ya ngerti. Terus Mbah itu melakukan apa? Soalnya saya merasa Mbah melakukan sesuatu kepada saya selama 3 hari 3 malam ini. Saya menemui tamu tidak berdaya, saya kurang fit, saya sakit-sakitan. Tapi saya merasa ada yang aneh di dalam tubuh Mbah. Kenapa? Mbah melakukan apa terhadap saya? Melakukan apa? Men kowe kroso. Ya kerasa-kerasa untuk apa? Tujuannya untuk apa? Kowe mesti Apa? urusi urusanku. Ben kowe ngerti. Saya nggak Aku ya berniat. iso. Saya nggak Mbah, saya nggak berniat untuk mengurusi urusan Mbah. Tahu? Saya nggak berniat untuk mengurusi Tapi urusan wis Mbah. dadi urusanku, mbok campuri. Wong sing tak santet, mbok marakne. Loh, itu kan kewajiban saya Mbah. Sebagai umat muslim, kita harus, Wong aku ya butuh pangan. ya kalau Mbah butuh makan ya cari yang baik, cari makanan yang halal. Bukan seperti itu tata cara. Profesiku. Ya kerjaanku. Ya dadi sandang panganku. Apa ngurusi aku? Aku ya ora tau ngurus-ngurusi kowe. Terus Mbah maunya apa? Saya sudah datang ke sini nih. Daripada Mbah marah-marah selama 3 hari 3 malam. Aku gak terima. Ya kalau nggak terima kenapa? Saya sudah di sini nih. Saya sudah di sini. Saya sudah datang di sini. Apa? Mulai iso kowe ora iso mulih. Kenapa saya malam ini nggak bisa pulang?
Kenapa? Kenapa saya nggak bisa pulang? Kenapa? Aku tuh mati mungkin. Saya harus mati di sini gitu. Emang sampean bisa membunuh saya? Cek nih. Apa? Mantan yang api-api ku baik. Api-api apa? Orang mereka cuma bangsa-bangsa jin, nggak punya aturan kok. Hah? Kenapa? Tapi kamu gak terima. Sadang tanganku merusak. Sadang tanganku berkali-kali. Saya nggak takut Mbah mau ngapa-ngapain kepada saya nggak takut Mbah. Saya nggak takut sedikit pun, saya nggak takut. Karena di dunia ini nggak ada yang saya takuti. 1000 orang, 1000 dukun santet seperti sampean, saya nggak takut. Walaupun ada orang mengatakan kalau saya memberantas dukun santet itu sama saja saya menjelekkan sebelah pihak. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Kalau saya mengurusi dukun-dukun santet, sama saja saya menjelekkan nama baik perdukunan. Ya urusan dukun-dukun kali. Ojo ngurusi urusan. Aku ya ora tahu ngurusi urusan. Tapi menurut saya tidak pernah mengikut campur urusan Mbah. Tapi saya hanya sebatas membantu teman-teman saya, saudara-saudara saya yang datang ke rumah saya. Hanya itu. Jadi intinya Mbah, 1000 dukun santet seperti sampean saya nggak akan takut. Dan saya nggak merasa saya merugikan siapapun. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, ya saya tantang. Kalau berani ketemu saya. Kalau memang dia terusik seperti itu, berarti dia dukun santet. Apa kowe pengen rasa santet kau? Ya silahkan, kalau memang mampu, silahkan. Ini saya siap nih, walaupun keadaan saya belum fit. Sama jangan menyepelekan saya. Ya memang tak kait kalau tidak. Aku yang nyampuri urusan bapakku. Lalu ngerewangi. Nyerang kowe. Mbak, sampai menyerang saya dari belakang, itu sama saja sampai itu pengecut. Aku orang ngurus. Orang ngurus gimana? Itu namanya pecundang, Mbak. Kalau dukun santet hanya beraninya menyerang dari belakang, nggak berani dari depan, itu namanya pecundang. Itu namanya bangsat, Mbah. Biadab namanya. Kalau Mbah nggak terima, ya silakan. Silahkan keluarkan ilmunya. Kalau memang nggak terima, saya tunggu. Saya sudah ada di sini nih, saya nggak mau capek-capek nih. Kalau memang Mbah tidak ini, saya pulang. Nah, Apa? jalan nggak? Iya, silakan. Jajal kowe dadi besok. Ya, Apa? kalian Kan saya sudah mengingatkan. Jangan menyepelekan. Walaupun saya dalam keadaan seperti ini, seperti keadaan lemah, jangan sampai menyepelekan saya. Di atas langit masih ada langit, Bah. Yang namanya kemungkaran, kemusyrikan. Apa? mati kowe. Sapa sing aku? Atuku. Saya mengingatkan sekali lagi, kalau Mbah masih bisa diajak toleransi, diajak ngomong baik-baik. Saya tunggu di sini. Sini.
Saya sudah bilang baik-baik. Saya sudah pernah ngomong baik-baik tadi. Saya punya kesabaran, Mbah. Saya punya kesabaran. Saya tidak akan melepas santet ini, tidak akan melepas. Biar sampean tahu rasanya santet seperti apa.